Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat, selalu sehat dan selalu bersyukur karena hari ini kita masih diberi kesehatan. Nah, anak-anak yang belum berdoa silahkan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Hari ini Bu Guru menyampaikan masih tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk minggu yang lalu Bu Guru sudah menyampaikan materi subtema 1, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Maka hari ini Bu Guru menyampaikan subtema 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Anak-anak, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, maka pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, maka pertumbuhan manusia akan berhenti. Tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Jadi anak-anak, pertumbuhan manusia itu ternyata dimulainya sejak dalam kandungan ibu. Nah, maka ketika ibu sedang hamil biasanya dianjurkan untuk makan makanan-makanan yang sehat dan bergizi dengan tujuan apa? Ketika bayi lahir nanti akan tumbuh baik dan sehat. Nah, setelah lahir masih mengalami pertumbuhan hingga dewasa. Nah, setelah dewasa berhenti perkembangannya, tetapi untuk perkembangan emosi dan pikiran tetap berjalan atau tetap berkembang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama yaitu makanan bergizi seimbang. Artinya makanan-makanan itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan sebagainya. Yang kedua yaitu olahraga teratur. Jadi anak-anak, olahraga itu sangat penting untuk kesehatan tubuh. Itu baik jika dilakukan secara teratur. Kemudian yang ketiga, istirahat yang cukup. Kenapa butuh istirahat? Karena setelah seharian atau melakukan kegiatan yang menyebabkan badan itu capek ya, karena beraktivitasnya itu banyak, maka badan perlu istirahat. Kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat, rekreasi. Nah, rekreasi itu menyebabkan badan menjadi segar dan rileks. Maka rekreasi itu juga termasuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan manfaat makanan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak, ternyata makanan itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena manusia itu butuh makanan untuk bertahan hidup. Nah, dengan makanan tadi maka akan mengalami pertumbuhan. Nah, agar tumbuh dengan sehat dan kuat, maka makanan tersebut adalah makanan yang bagaimana anak-anak? Makanan tersebut tentunya adalah makanan yang bersih, makanan yang menyehatkan, dan juga makanan yang bergizi. Berikut ini adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama itu makanan pokok, misalnya nasi, kentang, jagung, roti, ubi, sagu, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar masyarakat Indonesia itu makanan pokoknya yaitu nasi.
Yang kedua yaitu lauk pauk, ada daging, ikan, tahu, tempe, cumi, dan lain-lain. Nah, lauk pauk itu juga termasuk makanan yang menyehatkan, tetapi lebih baik bervariasi. Jadi misalnya tidak tiap hari makan daging, ya kadang daging, tempe, tahu, dan sebagainya. Begitu juga dengan yang ketiga yaitu sayuran. Sayuran itu ada kangkung, bayam, dan sebagainya. Itu juga sangat bagus untuk kesehatan. Maka anak-anak harus suka sayur agar badannya sehat. Kemudian yang keempat yaitu buah-buahan. Buahan itu banyak sekali macamnya ya anak-anak. Ada jeruk, apel, jambu, pisang, dan lain-lain. Dan makanan yang berasal dari buah-buahan itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Dan yang kelima yaitu susu. Susu itu jenis minuman yang bergizi, bisa dari susu sapi atau susu kambing, yang mana bisa diolah di pabrik, nanti hasilnya bervariasi. Nah, makanan-makanan tersebut anak-anak mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat misalnya terdapat pada makanan pokok seperti yang Bu Guru sampaikan tadi ya. Ada nasi, sagu, roti, ubi, dan sebagainya. Itu mengandung karbohidrat. Kemudian ada protein, itu ada dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Disebut protein hewani karena protein itu berasal dari hewan, misalnya daging, ikan, susu, dan telur. Kemudian ada protein nabati. Nah, nabati itu berarti tumbuhan. Maka protein nabati yaitu protein yang berasal dari tumbuhan. Misalnya tempe dan kedelai. Maksud saya tempe dan tahu ya. Tempe dan tahu itu dibuat dari kedelai. Nah, kedelai itu adalah hasil dari tumbuhan. Kemudian vitamin itu banyak terdapat pada sayuran dan buah-buahan. Kemudian mineral terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, Guru mohon dimaafkan. Untuk lebih jelasnya nanti kalian baca pada buku paket tema 1 subtema 2. Nah, ini ada tugas, ada 5 soal, nanti dikerjakan sesuai petunjuk yang disampaikan Bu Guru. Nah, Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.